Orang dulu kalau habis ke kuburan harus cuci kaki dan mencuci bajunya yang bekas dipakainya. Itu semua supaya tidak diikutin setan dari kuburan. Parahnya lagi, dia tidak mendengarkan peringatan dari Roy. Alhasil Tika menjadi incaran setan gosong yang mengikutinya dari kuburan. Raya, kok kamu tinggalin aku sih? Kita kan pernah janji kalau kita bakal bersama terus. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak tahu harus gimana lagi tanpa kamu, Raya. Teman aku cuma kamu. Bilangin ke itu bocah, udah mau malam, suruh pulang Ki. Dek, sebaiknya adik pulang aja. Karena udah mau maghrib. Om, aku gak akan tinggalin sahabatku di sini. Kita udah pernah berjanji, kita gak akan berpisah. Ya Neng, namanya juga ajal. Gak adil. Kenapa Tuhan ambil sahabatku? Cuma dia doang Om yang mengerti aku. Udah Neng, pulang aja, jangan sampai malam. Dasar gak punya hati. Tumben Roy, kok kamu yang beli bahan masakan Mama? Emangnya Roy anak rajin ya? Papa lagi keluar kota. Jadi aku sama Koko yang beli belanjanya Mama. Hari ini giliran aku yang beli. Tuh bocah belum keluar juga. Padahal kan dia udah pulang duluan daripada kita. Mungkin nangisnya kurang puas kali. Iya kan? Kayaknya ada yang baru di makam. Om, itu pemakamannya siapa ya Om? Iya, anak kecil namanya Raya. Kasihan tuh padahal dia mau ujian Eptanas SMP. Saya mah lebih kesian sama temennya. Itu tuh, kesian banget. Itu kan Katika. Dek, lu kenal sama dia? Kasihan tuh. Tadi saya sampai susah ngebujuk dia keluar dari pemakaman temennya. Hibur tuh temennya tuh. Iya Om, kasihan. Roy akan bantu tenangin deh. Iya, dari tadi nangis terus Roy. Katika, Roy, ada apa? Mamamu mau mesen kue? bukan Kak. Tadi Roy gak tega aja lihat kakak nangis-nangis gini. Iya Roy, aku sedih banget. Sahabatku baru aja meninggal. Dia itu adalah sahabatku satu-satunya Roy. Yang sabar ya Kak. Semua orang pasti ada akhirnya. Kita cuma bisa mengikhlaskan. Kamu itu gak usah sok-sok tua deh. Kamu gak usah nasihatin aku. Kamu itu gak ngerasain sih. Maaf Kak. Kamu gak tahu kan, Raya itu adalah teman aku satu-satunya. Cuma dia yang mau temenan sama aku. Seharusnya kalau kita sebagai sahabat, kita gak akan terpisahkan. Jika itu sahabatku, milikku. Siapa kamu? Aku Leng-Leng. Aku Nina. Itu bukannya kalian. Tadi itu ada penglihatan. Loh, Katikanya mana? Hah? Katika? Katika mana, Roy? Mama kan udah nungguin belanjaan kamu. Nanti kamu dimarahin loh. Kita takut lihat Mama marah-marah. Iya. Ya udah deh, Roy pulang aja. Tadi juga penglihatannya nggak begitu jelas. Yaudah yuk. Ya. Kemana ya jaketku? Tadi perasaan aku taruh sini. Ada nyari ini? Jaketku. Kok bisa sama bapak? Tadi bapak nemu di bawah pohon besar sana. Adik kejauhan nyari di sini.
Wah, malah Bapak kejauhan nemu jaketku di sana. Jujur aja, Pak. Bukannya terima kasih, dasar anak zaman sekarang. Sudahlah. Yang penting jaketku nggak hilang. Maaf ya Raya, aku harus pulang. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Kamu nggak akan bisa pergi, Tika. Kamu akan di sini selamanya. Saya turut berduka ya, Bu ya. Tika, kamu baru pulang dari pemakaman ya, Nak ya? Ya ampun, mata kamu sampai bengkak gitu. Tika, yang kuat ya. Kita sama-sama kehilangan. Nggak usah peluk aku, Tante. Astagfirullah, Tika. Gara-gara Tante, Raya jadi meninggal. Gara-gara Tante juga telat bawa dia ke dokter. Tika, almarhumnya meninggal karena pembuluh darahnya pecah. Karena demam berdarah. Dan itu terjadi secara tiba-tiba, Tika. Tika, kamu tuh nggak boleh ngomong begitu sama Tante Lona. Kalian jangan panggil Raya almarhumah. Karena dia belum meninggal. Astagfirullahaladzim, Tika. Bu, saya minta maaf ya atas kelakuan anak saya. Saya ke dalam dulu ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Kenapa? Iya Bu, nggak apa-apa. Permisi. Tika, kamu tuh nggak sopan tau nggak sih ngomong sama Bu Lona kayak gitu? Bu Lona pastinya lebih berduka daripada kita. Apalagi almarhumah kan anak satu-satunya Bu Lona. Jangan panggil Raya almarhumah. Wah Tika. Raya itu cuma orang satu-satunya yang mau jadi teman aku, Bu. Sekarang dia udah nggak ada lagi. Aku bakal dibully terus, Bu, di sekolah. Ibu nggak tahu kan, Bu? Tika, jangan naikin suara kamu sama ibu ya. Astagfirullahaladzim. Kok bau busuk, bau bangke gini? Astagfirullah. Jaket Tika, kok ada tanda merahnya ya? Ibu tega banget sih. Nggak ngertiin perasaan aku. Emang cuma Raya doang yang bisa ngertiin perasaan aku. Tuhan itu nggak adil. Kenapa kau ambil Raya dari aku? Aku kan jadi kesepian. Astagfirullahaladzim Tika. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Kamu kan habis dari kuburan. Kamu jangan langsung naik tempat tidur. Kamu cuci kaki kamu dulu. Kamu ganti baju. Terus mau ngomong apa lagi sih, Bu? Astagfirullahaladzim Tika. Semua yang dari kuburan itu kamu harus bersihkan. Apalagi ini ada tanah merahnya. Bu, Ibu emang nggak lihat apa aku lagi berduka kayak begini? Ibu nggak lihat nih mata aku bengkak. Ya udah, kamu nanti habis istirahat, kamu cuci baju kamu dan jangan lupa mandi, ya. Nih. Tadi pas pulang dari supermarket, Roy kan lewat kuburan mah. Udah. Jangan ngomong-ngomong gitu ah. Rumah lagi sepi nih, lagi gak ada apa-apa. Jadi tadi pas Roy lewat kuburan, Roy ketemu sama Kak Tika. Dia nangis-nangis. Roy mau tenangin dia tapi malah dijutekin. Emang kamu ngomong apa sih? Emang salah gak sih mah kalau Roy ngomong Kak Tika harus tabah dan juga harus mengikhlaskan kepergian temennya itu. Lebih baik aku gak usah ceritain deh penglihatan aku. Soalnya tadi itu sekilas banget, gak jelas gitu. Roy nggak salah kok. Memang benar kalau misalnya ada yang meninggalkan kita, kita harus mengikhlaskan.
Tapi mengikhlaskan itu bukan berarti kita ngelupain. Kan memori tentang orang itu masih ada di kenangan kita. Iya. Oh, kakek juga tidak pernah melupakan nenek. Soalnya kan nenek selalu bersama kakek. Iya. Ih, Roy, jangan nakut-nakutin sih. Maaf, tapi Roy mau tanya. Roy, bikin kaget aja. Memangnya kalau orang meninggal diikhlaskan, emang berdampak apa sama orang yang udah meninggal itu? Aku sih juga ngerasain lebih ringan gitu sih, Roy. Iya, sama. Tapi aku seneng banget. Walaupun udah diikhlasin, tapi gak dilupain. Yang paling penting, setan jahat gak bisa manfaatin wujud manusia buat nipu yang masih belum ikhlas, Roy. Malam itu sebenarnya saya agak heran. Tumben Roy bertanya tentang hal-hal yang sentimental, tentang kematian. Apalagi tiba-tiba saja Roy teriak-teriak di kamarnya mimpi buruk. Soalnya aku pernah lihat setannya itu jahat banget, Roy. Dia itu terus nipu lagi. Ning, tuh Roy tidur. Wah, kok gitu sih? Kan ini nggak dicerita. Hah? Jangan. Roy, kenapa itu? Tahu. Roy, bangun sayang. Roy. Kamu mimpi apa lagi sih? Tadi Roy mimpi buruk, Mah. Tadi Roy lihat ada hantu yang mau cium dahinya Ketika, Mah. Cium dahi Tika? Iya. Hah? Jangan-jangan hantu itu sama yang di penglihatan Roy. Apa sih maksudnya? Gimana ya? Panjang Mah ceritanya. Pokoknya sekarang Roy harus ke rumahnya Ketika buat ngingetin Ketika kalau ada hantu yang lagi ngincer dia. Mau kemana kamu? Lihat nih udah jam berapa? Udah tengah malam, Roy. Roy harus ketemu sama Ketika, Roy harus ingetin, Mah. Ya tapi enggak sekarang, Roy. Masa kamu tengah malam datang ke rumah orang? Orangnya lagi berkabung lagi. Terus kamu ngomongin yang enggak-enggak. Mana sih? Siapa kamu? Siapa kamu? Tadi aku kok bisa ketiduran sih? Dan yang di penglihatan aku itu siapa? Jangan-jangan yang ngatuin Ketika. Jangan ikut campur urusanku anak kecil. Siapa kamu? Gue tuh jahat banget. Sebaiknya orang kasih tahu ini ke Ketika. Astagfirullahaladzim. Jam berapa ini ya? Tika? Ya udah, Tika masih berduka. Mungkin dia besok baru mau cuci bajunya. Tapi bajunya belum diganti. Siapa ya malam-malam ketok-ketok pintu?
Kamu siapa? Temennya Tika. Tikanya ada? Tikanya udah tidur. Kamu besok pagi kesini lagi ya. Kok kamu belum pulang juga? Nanti orang tua kamu cariin kamu. Ya udah, tante masuk ke dalam dulu ya. Loh, sejak kapan Tika punya teman baru? Saya nggak pernah lihat. Tapi kok mukanya kayak Raya ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangan-jangan belum pulang lagi. Gak ada orang. Bau bangkai lagi ini. Sudah aku tandai kamu. Masa semalam aku mimpi ketemu Raya loh, Bu. Kata Raya, dia dalam barunya sangat kesepian. Kayaknya dia pengen ngajak aku buat ikut dia deh. Astagfirullahaladzim Tika. Yang ada di mimpi kamu itu bukan Raya. Itu cuma ada di kepikiran kamu aja. Karena mungkin kamu kepikiran terus sama dia. Itu tidak ada pertanda apapun sayang. Emang salah ya? Aku sedih sahabatku satu-satunya meninggal. Wajar kok nak. Tapi kamu harus ikhlas. Biar gimana pun juga, itu sudah ajal almarhumah. Udah aku bilang jangan sebut Raya almarhumah. Tika. Mau ceramah apa lagi? Kamu udah mandi ya nak ya? Apaan sih gak beres? Loh, baunya hilang. Terus tadi bau apa ya? Udah diceramahin, dituduh belum mandi. Harum kok. Raya. Itu beneran kamu? Kalian lihat gak tadi? Dia ngomong sama temen yang udah mati. Pantesan gak punya temen, gak beres nih anak. Ih, teman-teman, mau apa nih? Bau bangke. Jangan-jangan dari dia. Ih. Anak-anak, cukup ya. Nakal bener ya. Tante aduin sama orang tua kalian. Dasar anak-anak nakal. Bu Ida. Saya mau ngomong sesuatu nih, Bu. Mau ngomong apa, Bu? Gini loh, Bu. Tadi pagi tuh, saya lihat Tika dibully teman-temannya di depan rumah saya. Astagfirullah. Benar ternyata kata Tika. Iya, Bu. Dan Tika itu dibully karena panggil nama Raya. Manggil nama Raya? Iya, seakan-akan Tika tuh ngeliat almarhum putri saya di depan rumah saya. Bu, maafin kelakuan anak saya ya, Bu ya. Gak apa-apa, Bu. Tapi yang saya cemaskan, saya khawatir Tika belum merelakan kepergian Raya, Bu. Maklumin ya, Bu ya. Soalnya anak umur segitu masih belum stabil emosinya. Apalagi kan Ibu tahu dia teman satu-satunya Tika. Gak bisa gitu, Bu. Yang saya cemaskan,
Ini kan belum 40 harinya Raya. Kalau Tika kelakuannya seperti itu, gimana putri saya mau tenang di sana, Bu? Ada apa ya, Bu? Ini gara-gara kamu nih belanjanya jadi berat gini kan. Kalau kemarin sih kamu lupa. Koko jadi harus nemenin kan? Tapi kan emang hari ini beneran Koko yang belanja. Ayo lo. Tapi kan, aduh, berat banget sih nih ah. Iya, Koko jadi snacknya banyak banget. Awas nanti minta ya, aku nggak bakalan kasih. Roy, kok diem aja sih? Ngomong dong, serem tau. Kok, Roy, masa kepikiran soal penglihatan Roy yang kemarin itu kok? Oh, yang Kak Tika itu? Ya kok, Roy, harus tolongin Kak Tika. Jangan. Ingat gak kata Mama? Jangan ganggu orang yang lagi berduka. Tapi Roy punya firasat buruk dengan Kak Tika kok. Aroma gaibnya nyatanya banget di sini. Hah? Loh, bukan di sini? Roy, sadar Roy. Serem Roy. Roy! Kenapa? Roy, harus tolongin Kak Tika. Roy, jangan ngomong gitu ah. Ini kan dekat kuburan. Udah aku pegang dulu kok. Roy, aduh tunggu. Raya, hari ini aku dibully terus di sekolahan. Mereka seneng banget loh. Udah gak ada kamu lagi ngebelain aku. Udah gak ada kamu lagi untuk ngejagain aku terus. Raya, aku di sekolah sendirian. Aku selalu melindungi kamu kok. Kamu lagi? Kamu beneran Raya? Dek, ngapain di sini? Ada yang ketinggalan lagi? Nggak ada kok, Pak. Lebih baik kamu pulang sekarang. Emang nggak serem sendirian di kuburan? Bapak malah takut-takutin aku aja. Apa aku cuma berhayal ya tadi? Yaudah Pak, permisi. Temani aku di sini selamanya, Tik. Nggak mungkin. Raya, kamu jangan nangis. Aku sedih, Tik. Aku takut sendirian di sana. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Aku juga nggak mau sendirian. Dulu kita pernah janjikan buat selalu sama-sama. Iya. Tapi kenapa kamu sekarang ninggalin aku, Tik? Bukannya kamu yang ninggalin aku. Kan kamu udah... Kamu ninggalin aku sendirian di sana, Tik. Kamu ingkar janji. Ingkar janji? Aku nggak ingkar janji. Dengar ya. Aku akan selalu bersama kamu dan aku nggak bakal ninggalin kamu. Karena kamu kan sahabat aku. Aku juga janji sama kamu, nggak akan ninggalin kamu. Astaga, udah gelap. Aduh, udah maghrib lagi. Raya, aku pamit pulang dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan di sini sendirian? Aku akan selalu bersama kamu, Tik. Kamu jangan cerita-cerita ya ketemu sama aku. Iya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Aku pamit pulang dulu. Kamu milikku, Tika. Tuh, bener kan dia kuburan lagi? Pasti ada yang gak beres nih. Pasti habis ngobrol sama kuburannya Raya.
saking gak punya temennya. Temenan aja sama orang mati. Diam! Kalian semua jahat. Ih, bau bangke. Gara-gara sering main di kuburan tuh. Woi, Bani-Bani, siapa yang nyiram ini? Kamu nyiram kita ya? Gak mungkin lah kalau dia nyiram kita. Tika, kok kayak suara Raya ya? Aku selalu ngelindungin kamu kok. Kita kan selalu bersama. Raya? Ini beneran kamu? Kemana sih Tika? Udah gelap gini belum pulang. Tika, kamu kemana aja sih? Malam-malam gini baru pulang? Aku habis belajar kelompok di rumah temen. Tika udah punya teman baru. Masya Allah. Bau bangke kok tusuk banget sini. Kamu taruh sepatu kamu di luar deh. Bau banget. Bau apaan sih, Bu? Ibu nyium bau. Aduh, kamu taruh dulu aja ya. Kayaknya dari sepatu kamu tuh. Ya, nanti aku taruh di depan. Tapi sekarang aku mau mandi dulu. Baunya hilang. Tika. Tadi Roy datang cari kamu. Gak usah didengerin omongan si Roy, Bu. Anak kecil gak jelas itu. Aneh. Iya juga sih. Ibu juga ngerasa Roy aneh ya. Masa dia bilang kamu lagi diincar setan? Ibu gak usah ngomong sama dia lagi, Bu. Kalau dia datang ke sini, usir aja. Kok Tika sekarang jadi aneh gitu ya? Nggak kayak biasanya. Ngapain sih si Roy ngurusin hidup aku? Awas aja kalau dia misahin aku sama Raya. Raya? Sejak kapan kamu di sini? Ngapain sih kamu masih tinggal di rumah ini? Di sini kan gak ada yang ngertiin kamu. Terus aku tinggal di mana? Ikut aku aja. Ikut kemana? Ke rumah baruku. Tika ngobrol sama siapa ya? Iya Raya, aku mau ikut. Raya? Tika? Cepet-cepet kamu pura-pura tidur, cepet. Tika, kamu mau sama ternyata baunya di sekitar sini. Ibu ngapain? Tika, ibu nyium baunya di sekitar kamar kamu ini. Bu, kamu gak ada nyium apa-apa. Udah deh Ibu, jangan ngawur. Tika mau istirahat. Kalian dari mana ini pulangnya malam banget, ha? Mama cuma suruh beli sayur kok kelayapan kemana-mana. Maaf Pak, tapi tadi Roy yang maksa buat ke rumah Kak Tika dulu. Soalnya Roy mau ngingetin Kak Tika. Kan Mama udah bilang, kamu tuh kalau orang lagi berduka ya jangan diomongin yang aneh-aneh lah. Tapi kan kasihan Kak Tika, Mah. Kamu seenggaknya tunggu dong sampai masa berduka selesai. Semingguan gitu loh, bisa kan? Udah sini Mama mau masak dulu. Malam ini. Masak yang enak, Mah. Gak. Mana bisa nunggu? Namanya bahaya. Mana mungkin sih nunggu kita sampai siap? Tegang banget sih kamu. Kamu bikin kesibukan diri deh.
bikin PR kek, belajar kek. Sama juga ya kayak mama ah. Ya udahlah. Kesel lama-lama. Tuh main Roy ngerjain PR. Biasanya enggak. Iya, kan dikumpulnya masih lama. Dipaksa sama Koko. Biar Roy gak kepikiran terus sama mata batin Roy. Wah, gak bisa gitu dong Roy. Gak mungkin tuh Kak Raya. Kekuatan terlalu kuat dan jahat. Raya yakin itu bukan manusia. Nina, kok jadi deg-degan ya? Iya, rasanya kayak bakal terjadi sesuatu. Jangan ikut campur urusanku. Hah? Siapa kamu? Pergi! Pergi! Roy? Roy? Kamu gak apa-apa sayang? Mereka apa-apa kok mah. Kok? Roy, harus ke rumahnya Kak Tika. Tapi ini udah malam banget Roy, gak ada apa-apa yang bisa anterin kamu. Besok aja ya. Tapi janji ya mah, besok sepulang sekolah Roy langsung ke rumahnya Kak Tika ya. Iya, besok ya. Nah, istirahat lagi. Iya mah. Bu Lona, tadi saya dengar anak saya ngobrol di kamarnya sendiri, tapi nyebut nama Raya. Tadi pada saat saya masuk ke kamarnya, tapi dia sendiri di kamarnya. Dia sebut almarhum putri saya. Soalnya waktu itu Roy pernah bilang, katanya ada arwah yang mau ngikutin anak saya, Tika. Jangan-jangan itu arwahnya Raya, karena kan dia belum 40 hari meninggalnya, Bu. Nggak mungkin, Bu. Arwah putri saya gentayangan. Kalau nggak, gimana kita temuin Roy sekarang? Tika itu marah besar, Bu, kalau saya cerita tentang Roy. Terus, Ibu punya solusi lain? Kalau gitu saya pulang aja dulu ya. Saya tanyakan dulu sama Tika langsung. Permisi, Bu. Tika, kamu mau kemana malam-malam begini? Mau belajar kelompok di rumah temen. Kok malam banget sih? Emang nggak bisa besok? Tugasnya banyak harus dicicil. Bu, bangke dari mana lagi sini? Kamar kamu bagus ya? Kamu akan di sini selamanya. Jangan ganggu kami! Setan! Bu, Yuda, bangun Bu. Yuda. Bu, bangun. Bu. Tika, Bu. Tika kemana? Bu, Ibu baru sadar dari pingsan. Tika. Bu, tenang Bu. Tika kemana? Bu, sampai. Dia bilang mau pergi katanya. Tika? Tika. Kamu dari mana, Nak? Aku nginep di rumah teman. Teman? Siapa? Cium bau bangkai gak sih? Iya. Ada Tika kok tiba-tiba bau bangkai ya? Iya, bau banget. Berarti benar selama ini aku cium bau bangkai. Ya udah, nanti siang aku akan ke rumahnya Roy. Bulani. Wida, Bu Lona, ada apa sini? Roy ada di rumah, Bu. Roy lagi sekolah, tapi bentar lagi pulang sih. Kenapa ya? Ini Bulani, Ibu Ida ini merasa anaknya yang diganggu sama setan. Ya ampun, firasat Roy bener. Bukan cuma setan, tapi setan berbau bangkai. Saya khawatir itu arwahnya si Raya.
Tapi saya nggak percaya, Bu. Kalau yang ganggu anaknya Ibu Ida itu arwah anak saya. Nggak mungkin, Bu. Udah, tenang ya. Kita tunggu Roy pulang aja ya sebentar ya. Itu Roy pulang. Roy, sini. Ada Tante Lona sama Tante Ida. Tante Lona? Roy, apa betul ada setan yang lagi ganggu Tika? Tapi bukan arwah Raya kan yang gentayangan, Roy? Iya Tante, bener. Astagfirullahaladzim. Kak Tika emang lagi diincar sama setan. Dan setan itu sosoknya memang mirip sama arwah Kak Raya. Nggak mungkin, Roy. Nggak mungkin itu anak saya. Kok di kuburan? Kita kan sahabatan, gak akan terpisahkan selamanya. Rupanya yang mencar Katika bukan arwah Kak Raya, tapi setan gosong. Setan itu mau menculik Katika dan hampir berhasil. Tapi biasanya Tika udah pulang jam segini. Lebih baik sekarang kita langsung ke Katika aja. Yuk. Oh, bentar ya. Yuk. Ibu. Bau apa sih Roy ini? Aroma gaibnya kuat banget, Mah. Bau bangkainya juga. Itu dia jaketnya. Tante Lona, jangan. Pergi kalian semua manusia. Tika itu milikku. Gak akan. Loh, ya. Jaketnya dibuat sama hantu gosong itu. Loh, Om. Om, kenapa ketakutan gitu sih? Begini, Bu Tika, maksud saya tadi malam saya lihat Tika ngomong sendiri. Dari kemarin sudah begitu. Bapak ngomong apa sih? Orang udah panik malah dibikin panik sih. Jadi dari kemarin saya lihat Tika ngomong sendiri begitu. Om. Coba deh Om konsentrasi, habis itu sebutin aja dalam hati Om. Hah? Apa? Om, semalam diserang hantu gosong. Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami. Wah, enak banget kamarmu, Raya. Adem banget. Ini kan bakso kesukaan kita. Gawat, sekarang ketika lagi di kuburan, dia lagi diperdaya sama setan gosong itu. Waktu itu saya nyaris jantungan. Tiba-tiba Roy berlari-lari sendiri ke kuburan. Nggak bisa saya bayangin Roy menghadapi setan sejahat itu sendirian. Untung saja kita sempat menyusul Roy tepat di pintu gerbang pemakaman. Tapi mendadak Roy sempat terpental di depan pintu gerbang pemakaman. Roy sampai kejang-kejang di sana. Roy, ya ampun Roy. Roy sayang. Roy, bangun sayang. Roy, kamu kenapa sayang? Roy, dengar suara Mama Roy. Jangan halangi aku membantu Katika. Lepasin Katika.
Dasar manusia! Kau pikir dengan kau bicara seperti itu, aku akan menurutimu, ha? Hentikan! Tidak! Tidak akan pernah! Aku iri dengan manusia. Mereka punya teman, sedangkan aku sudah beratus-ratus tahun aku tidak mempunyai teman. Aku butuh teman, sedangkan Tika juga butuh teman. Tapi dunia kita udah berbeda. Kamu harus kembali ke duniamu. Tidak akan. Roy, kamu gak apa-apa sayang? Roy gak apa-apa kok, Ma. Ya ampun, tadi kan Mama udah bilang kamu jangan masuk sendirian. Ma, tapi kayaknya ketika dibawa sama hantu gosong itu, hantu gosong itu terlalu kuat dilawan. Jaket itu, cara satu-satunya pakai jaket itu. Tapi di mana? Tiba-tiba jaket itu aja udah hilang. Oh, Om, tadi jaket itu ada tinggalan di makam kan? Tahu? Iya saya tahu. Tapi di mana ya? Jaket siapa nih? Waduh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar manusia kurang ajar! Kita harus login Katika. Roy gak bisa masuk ke sana. Katika ada di makam itu, di bawah pohon besar itu. Tapi Roy gak bisa masuk ke sana. Cuma Mama, Tante Ida, dan juga Om itu yang bisa masuk. Om, ini ke jalannya. Siap. Ayo Pak. Cepetan! Roy hati-hati ya. Ya, Mama Ma. yakin kok kamu bisa menangkal energi jahat ini ya. Ya, Ma, cepetan. Kamu juga hati-hati ya. Iya ya. Bakso. Tika di mana sih? Ayo, siapa sih manggil aku? Tika? Ibu? Apaan sih, Bu? Kok Ibu tahu rumah barunya Raya? Rumah. Tuh, kita nih di kuburan loh, Tik. Di bawah pohon. Apaan sih? Ini jelas-jelas kalian lagi di rumahnya Raya. Ini lagi di kamarnya Raya. Astagfirullahaladzim. Ibu, kok ngerebut bakso aku sih? Bakso? Tika, kamu lihat? Itu bangkok isinya cuma cacing, lumpur sama... Ibu mending sekarang pergi deh. Pergi, Bu. Jangan ganggu aku sama Raya, udah pergi. Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi, hancurkanlah kekuatan negatif ini. Izinkanlah Roy dan yang lainnya menyelamatkan Katika. Tolong Roy mengusir setan itu. Hai manusia, kamu tidak akan bisa melawanku. Karena aku terlalu kuat untuk kau lawan. Gimana caranya aku ngelain setan itu? Tuhan, aku gak mungkin bisa melawan energinya. Hei, setan gosong. Sebenarnya aku juga punya teman hantu. Namanya Linun dan Nina. Aku akan coba ngomong sama mamanya Katika untuk ngertiin kamu. Baiklah, tapi kau akan kubawa juga ke neraka. Kalau kau mengingkari janjimu. Ingat, kamu sudah membuat perjanjian dengan setan. Seumur hidup tidak pernah terbayangkan oleh saya. Roy nekat membuat perjanjian dengan setan. Saya sangat cemas. Saya hari itu takut akan kehilangan Roy. Udah Ibu sekarang pergi, Bu. Pergi. Kamu sadar, Nak. Pergi, Bu. Bau banget sih.
Bau banget. Iya mah, tante, om, soalnya Roy lagi bareng sama setan gosong. Hah? Ada setan gosong? Loh, Raya, kok kamu ngundang Roy ke sini? Raya? Mana Raya sih kamu? Ya Tuhan, izinkanlah Roy melihat dari matanya Kak Tika. Roy mau bantu kita supaya kita nggak terpisahkan, Tik. Hah? Beneran? Roy akan membantu ibumu mengerti maunya. Dia jadi sebenarnya ketika lihat setan gosong ini, Kak Raya, setan gosong ini, dia pura-pura jadi Kak Raya agar ada yang menemaninya di alam lain. Hai manusia, kamu sudah mengingkari janjimu. Dia udah tepati janji, Roy. Roy udah bilang ke mereka agar mereka ngerti apa mau kamu. Itu kan yang kamu inginkan? Terlaluan kamu bocah. Bantu dia berdoa untuk mengusir setan ini. Mati kau manusia. Ini bukan duniamu. Tidak akan bisa kabur dari gua. Ya Tuhan, penguasa alam semesta, lindungilah Roy. Lindungilah Roy dari kekuatan jahat ini ya Tuhan. Diam semua, diam! Diam semuanya, diam! Berhenti! Gara-gara kalian, Raya pergi lagi! Om, ini jaketnya Om! Bakar Om, cepat! Diam! Bu! Penguasa semesta, kembalikanlah setan itu ke alamnya yang harusnya dia berada. Panas! Tika, ya Allah. Tika, Tika bangun sayang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Kamu nggak apa-apa nak. Bu, Raya tadi datang di mimpi aku. Aku diajak jalan-jalan sama dia, Bu. Rupanya yang ngajak aku jalan-jalan itu di setan. Dan terus Raya asli udah mengusir mereka. Terus kata Raya, dia minta tolong ke aku untuk mengikhlaskan dia. Alhamdulillah ya Allah. Yang penting kamu selamat ya nak ya. Loh, Tik. Yang bantu ngebebasin kamu itu. Udah mah, gak usah dibahas mah. Gede anak mama. Baik juga kamu. Jadi tambah bangga. Setelah itu Tika pindah sekolah. Dia punya banyak teman di sekolah barunya dan tidak pernah diikutin hantu kuburan itu lagi. Walaupun dia masih rajin ke makam sahabatnya. Kemudian setelah Tika tumbuh dewasa, ibunya sendiri yang membocorkan kalau sebenarnya Roy yang menyelamatkan dia. Sampai sekarang Tika jadi sangat menghargai Roy. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan perlindungan dan di dalam kebajikan. Amin.